Seruan untuk mencopot Fadlizon sebagai anggota DPR RI terus bermunculan. Ya karena bukan apa-apa, karena Fadlizon terus membela ormas yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Nah, ini salah satu tantangan untuk Pak Prabowo Subianto. Apakah Pak Prabowo Subianto berani memecat Fadlizon? Ya kita semua sudah tahu sih, kalau musuh bebuyutan dari Presiden Joko Widodo yaitu Prabowo Subianto sekarang ini sudah menjadi koalisi pemerintahan. Dan sudah sepantasnya kalau koalisi pemerintahan ya seharusnya mendukung kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo, termasuk membubarkan ormas-ormas yang intoleran. Dan pada waktu akhir tahun 2020 kemarin, pemerintahan Indonesia sudah membubarkan Ormas Front Pembela Islam dan juga sudah menangkap HRS dan juga bahkan sekarang ini Munarman. Tetapi Fadlizon yang sekarang ini partainya sudah mendukung pemerintahan tetap saja nyinyir pada kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana Gerindra yaitu partai dari Fadlizon juga mendukung penuh kebijakan pemerintah. Tetapi dalih-dalih bukan mendukung pemerintah. Justru Fadlizon malah bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah. Nah ini seharusnya Gerindra harus tegas lah memperingatkan Fadlizon, atau kalau perlu melakukan sesuai seruan netizen-netizen, yaitu memecat Fadlizon dari keanggotaan Wakil Rakyat. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ada seruan copot Fadlizon dari anggota DPR. Prabowo berani? Politikus PDIP Dewi Tanjung menanggapi soal pernyataan anggota Dewan Fraksi Gerindra Fadlizon yang membela Munarman usai ditangkap Densus terkait dugaan teroris. Dewi Tanjung lewat cuitannya di Twitter Rabu 28 April 2021 menilai Fadlizon merupakan politisi yang kurang kerjaan lantaran kerap nyinyir dan membela para perusuh negeri. Inilah politisi kurang kerjaan yang selalu nyinyir, membela para perusuh, cuit Dewi Tanjung. Politisi PDIP ini pun seharusnya Fadlizon dipecat dari kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lantaran mendukung teroris dan radikalisme. Harusnya si Fadlizon ini dipecat dari kursi anggota DPR RI karena mendukung terorisme dan radikalisme, tegas Dewi Tanjung. Sebelumnya politikus Partai Gerindra Fadlizon mengklaim bahwa dirinya mengenal baik ex-sekretaris umum Front Pembela Islam Munarman. Atas dasar itulah, Fadli menilai bahwa tak mungkin Munarman terlibat dalam aksi terorisme sebagaimana yang dikabarkan baru-baru ini. Melalui cuitannya di Twitter miliknya, Fadlizon mengaku tidak percaya atas tudingan yang menyebut pengacara HRS itu adalah teroris. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan teroris ini, ujar Fadli. Lebih lanjut, Fadlizon menganggap penangkapan terhadap Munarman tersebut hanyalah semata-mata karena aparat yang kurang kerjaan. Sungguh mengada-ngada dan kurang kerjaan, ujarnya. Diketahui Wakil Ketua Partai Gerindra Fadlizon mengaku heran dengan penangkapan ex-FPI Munarman oleh Densus. Fadli mengaku kenal dekat dengan sosok Munarman yang juga orang kepercayaan HRS itu. Fadli menilai Munarman tidak seperti yang dituduhkan oleh polisi. Saya mengenal baik Munarman dan saya tidak percaya dengan tuduhan itu. Sungguh mengada-ngada. Pernyataan Fadli soal penangkapan Munarman ini dikomentari oleh netizen. Ada yang mendukung dan ada yang tidak peduli. Berikut pandangan warganet. Jangan cuma tulis di Twitter saja Pak Fadlizon, langsung konferensi pers. Berbicaralah langsung di media. Kalau cuma di Twitter mah semua kadrun juga bisa. Yuk langsung ke media sana. Seperti diketahui mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam
Munarman ditangkap oleh Densus. Pada 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman ditangkap oleh Densus 88 karena diduga terlibat dalam pembayatan di UIN Jakarta. Jadi terkait dugaan kasus bayat di UIN Jakarta, bayat di Makassar dan bayat di Medan. Jadi, ada 3 hal tersebut kasusnya, kata Ramadan di Mabes Polri pada Selasa 27 April 2021. Padahal Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo menegaskan, Partai Gerindra mendukung kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo membubarkan kelompok intoleran. Rahayu melalui akun Twitter miliknya, Rahayu Saraswati membagikan beberapa tautan pemberitaan mengenai kebijakan tegas partainya itu atas pembubaran kelompok intoleran tersebut. Namun, pernyataan tegas dari Partai Gerindra tersebut menuai kontroversi. Publik justru beramai-ramai menandai akun anggota DPR RI Fadlizon. Pasalnya, Fadlizon melalui akun Twitter miliknya belakangan ini terus menyuarakan kecaman terhadap pemerintah yang membubarkan FPI. Ia terus bersuara nyaring menolak FPI dibubarkan. Sikap Fadlizon selaku Wakil Ketua Umum Partai Gerindra tersebut bertolak belakang dengan pernyataan tegas yang disampaikan oleh Rahayu, keponakan Prabowo Subianto. Dari pantauan suara.com Sabtu 2 Januari 2021, topik mengenai Gerindra masuk dalam daftar trending topik Twitter. Warganet beramai-ramai mempertanyakan posisi Fadlizon di Partai Gerindra yang memiliki pandangan berbeda. Salah satunya adalah akun bernama Preti yang bertanyakan alasan Fadlizon menjadi nada sumbang di tubuh partai yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu. Bang Fadlizon kok beda sendiri, ucap Preti. Tanya itu, ada pula warganet yang meminta kepada Rahayu untuk memberikan klarifikasi terkait status keanggotaan Fadlizon. Sebab, sikap Fadlizon selama ini seringkali berbeda haluan dengan Partai Gerindra yang telah menjadi koalisi pemerintahan Jokowi. Di Rembak Saras, mohon update pencerahannya. Apakah Fadlizon masih menjadi kader dan masih bagian dari Gerindra? Yakin jika Gerindra memang tidak butuh yang memecah belah. Terus Fadlizon itu masih orang Gerindra enggak? Kalau masih, seharusnya kalian menegurnya. Beda cerita kalau kalian dua kaki, ujar Airina. Lah itu si Fadlizon gimana? Masa sih gajah berkeliaran di pelupuk mata masih nggak nampak juga? Atau sengaja dibiarkan, nanti juga busuk sendiri gitu ya Gerindra? Fadlizon tak terima FPI dibubarkan. Melalui akun Twitter Fadlizon, Fadli terus menyeruakan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah Jokowi yang membubarkan FPI. Anggota DPR RI itu menilai pembubaran FPI merupakan bentuk pembunuhan demokrasi di Indonesia. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, ujar Fadlizon. Usai dibubarkannya FPI, para ex-anggota FPI membentuk partai baru bernama Front Persatuan Islam. Fadlizon juga membantu Front Persatuan Islam mempromosikan atribut ormas baru itu melalui akun Twitternya. Harga kaos Front Pembela Islam dijual 60.000 untuk kaos pendek dan 80.000 untuk kaos panjang. Politikus Partai Gerindra Fadlizon membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Partai Gerindra mendukung pemerintah Joko Widodo dalam membubarkan organisasi yang dinilai bisa memecah belah NKRI. Fadlizon mengatakan, tidak ada keputusan Partai Gerindra yang mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Tidak ada keputusan Gerindra mendukung pembubaran organisasi tanpa proses pengadilan. Sebagai negara hukum, tetap harus menjunjung tinggi konstitusi dan undang-undang, tulis Fadlizon di akun Twitter Sabtu 1 Februari 2021. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan Gerindra mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk bersikap tegas kepada kelompok intoleran di tanah air. Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada para kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Menurut Saraswati, menjaga keutuhan itu bangsa, bukan soal siapa yang berkuasa. Justru, kata dia, seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk bangkit dari permasalahan pada 2020. Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah. Tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa, ucapnya.